1 CPNS di Kota Jambi mengundurkan diri dan 8 P3K tidak hadir saat penyerahan SK. Pompa pengisian BBM di SPBU Jalan Gajah Mada, Kota Jambi terbakar. Calon jemaah haji di 4 kecamatan dalam Kota Jambi ikuti bimbingan manasik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 30 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan CPNS Kota Jambi resmi menerima SK pengangkatan. Namun dari 1.953 orang tersebut, 8 orang diantaranya tidak hadir dan 1 orang mengundurkan diri. Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Jambi menerima surat keputusan pengangkatan. Namun, ada beberapa peserta P3K tidak hadir saat penyerahan SK di lapangan Balai Kota Jambi pada Rabu pagi. Dari 1.953 pegawai P3K dan CPNS, 8 orang P3K tidak hadir. Kemudian, 1 orang calon pegawai negeri sipil Kota Jambi mengundurkan diri sebelum dilantik. Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, mereka yang tidak hadir ini lantaran sakit dan dirawat. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang dikirim ke BKPSDMD Kota Jambi. Sementara 1 orang CPNS yang mengundurkan diri lantaran masih terikat dengan perusahaan yang berada di luar Kota Jambi. Yang tidak hadir memang tidak banyak, itu di bawah 10 yang sudah baru melapor ke kami, tapi untuk rekapan absen sedang kami rekap, nanti baru kami bisa tahu berapa jumlah real. Ada 8 atau 9 atau 10? Kalau yang saat ini masuk ada kurang lebih 8 yang tidak hadir, karena ada yang melahirkan, ada yang sakit, ada anggota keluarganya yang sakit, nah itu yang baru dapat kami tahu. Meski demikian, CPNS yang mengundurkan diri tersebut dapat langsung diganti dengan peserta lainnya karena masih banyak sisa waktu untuk mengajukan ke BKN sebelum penyerahan SK. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, 5.584 peserta dari 51 instansi di Jambi mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pelaksanaan ujian dimulai sejak 22 April hingga 11 Mei mendatang. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Cynthia Permana. Ya, Cynthia, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih, selamat sore saudara. Saat ini saya sudah berada di unit pelaksana teknis Badan Kepegawaian Negara UPT BKN Jambi, di mana hingga saat ini masih dilaksanakan seleksi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap kedua tahun 2025 ini. Tercatat 5.584 peserta dari 51 instansi mengikuti ujian, di mana UPT BKN menjadi fasilitator tempat digelarnya pelaksanaan ujian P3K. Sementara para peserta berasal dari instansi, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi vertikal. Dan hingga saat ini Kepala UPT BKN Jambi menyampaikan tidak ada hambatan yang berarti yang ditemukan selama gelaran ujian penerimaan atau seleksi P3K. Dan prosedur ataupun SOP tetap dijalankan mulai dari registrasi, kedatangan peserta hingga akhirnya peserta mengikuti ujian, di mana sebelum mengikuti ujian para peserta harus menunjukkan KTP asli lalu membawa surat ujian
ujian asli yang ditunjukkan kepada panitia seleksi. Setelah itu screening juga dilakukan hingga akhirnya nanti para peserta bisa mengikuti ujian dengan tenang di tempat-tempat yang telah disediakan. Untuk penilaian juga dapat disaksikan secara live oleh para peserta lainnya yang berada di titik tunggu ataupun di tempat menunggu sebelum sama-sama nanti melaksanakan ujian. Dan dapat diinformasikan juga saudara bahwa Kepala UPT BKN Jambi Sumpena Adi Putra menyampaikan pelaksanaan ujian yang tertib, disiplin dan terorganisir ini diharapkan mampu nantinya menjaring para abdi negara yang memiliki skill dan juga dedikasi serta loyalitas yang mampu dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya sehingga dapat berguna bagi pembangunan daerah di mana mereka nanti akan ditempatkan. Dan poin terpentingnya adalah para abdi negara yang nantinya akan terjaring melalui seleksi P3K tahap kedua ini diharapkan juga mampu memberikan dedikasi dan loyalitas sehingga ketika ditempatkan dimanapun berada tidak mengundurkan diri dan tetap bisa mengabdi untuk negara. Tadi juga Kepala UPT BKN Jambi menyampaikan untuk yang mengikuti seleksi P3K tahap pertama tahun 2024 lalu dijadwalkan akan dapat menerima SK yakni pada bulan Oktober 2025 dan ini masih menunggu juga kesiapan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sementara untuk tahun 2025 ataupun tahap kedua ini juga masih menunggu keputusan dan juga kesiapan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Demikian dapat kami laporkan kembali ke studio. Terima kasih Cynthia atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Beralih ke informasi lain, satu unit pengisian bahan bakar minyak di SPBU kawasan Jalan Gajah Mada, Kecamatan Jelutung terbakar. Diduga kebakaran bermula saat adanya percikan api yang berasal dari pompa pengisian di SPBU. Satu unit pompa pengisian bahan bakar minyak di SPBU Jalan Gajah Mada, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi terbakar pada Rabu dini hari. Diduga kebakaran bermula saat adanya percikan api yang berasal dari pompa pengisian di SPBU. Akibat kejadian tersebut, satu unit mobil yang tidak jauh dari lokasi kejadian hangus terbakar. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, 7 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil dikerahkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam lebih dilakukan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini, namun pihak SPBU mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kita Mako Damkar didatangi warga masyarakat yang melihat adanya kebakaran di salah satu SPBU di Kota Jambi dan kita menurunkan 7 armada serta 30 personil dan menggunakan cairan liquid foam untuk mempermudah bahan berbahaya khususnya BBM yang terbakar. Alhamdulillah api dapat dipadamkan kurang lebih 45 menit 1 jam kurang, tidak ada korban jiwa. Untuk penyebab itu belum diketahui secara pasti penyebab utama dari insiden kebakaran tersebut. Petugas kepolisian masih menyelidiki apa pemicu timbulnya api. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, bandar narkoba asal Kota Jambi diamankan Polres Tanjung Jabung Timur. Ketiganya kedapatan saat hendak mengedarkan ekstasi. Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba lintas wilayah yang berpusat di Kota Jambi. Operasi yang dilakukan secara bertahap ini membuahkan hasil dengan ditangkapnya 3 tersangka, termasuk seorang bandar asal Kota Jambi. Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Maulia Kuswicaksono mengatakan, ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial JS 26 tahun, warga Kecamatan Muara Sabak Barat, AB 39 tahun, warga Kecamatan Nipah Panjang, serta AK, warga Kasangjaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.
Penangkapan pertama dilakukan terhadap JS alias B pada Senin 23 April 2025 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Portal Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat, petugas menemukan 1 bungkus mie instan berisi 2 klip sedang sabu, serta 1 kotak rokok berisi 15 butir ekstasi merek Mercy. Total barang bukti yang diamankan dari ketiga tersangka antara lain 14,02 gram sabu senilai lebih dari 18 juta rupiah dan 15 butir ekstasi senilai lebih dari 6 juta rupiah. Ditemukan barang bukti berupa 1 plastik Indomie warna ungu, di dalamnya terdapat 2 buah plastik klip yang diduga berisikan kristal bening yang diduga jenis narkotika jenis sabu. Kemudian 1 buah kotak rokok Slava warna biru, di dalam terdapat 15 plastik klip kecil yang masing-masing di dalam klip tersebut berisikan narkotika yang diduga jenis pil ekstasi merek Mercy. Ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Lembaga Adat Sleman serahkan hibah tanah kepada pemerintah Kabupaten Kerinci. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, calon jemaah haji dari 4 kecamatan di kota Jambi mengikuti bimbingan manasik haji. Para calon jemaah ini diberikan pembekalan ilmu dan pengetahuan selama proses ibadah haji di Tanah Suci. Sebanyak 91 orang calon jemaah haji dari 4 kecamatan, yakni Jambi Timur, Pelayangan, Danau Teluk, dan Kecamatan Pasar Kota Jambi mengikuti bimbingan manasik haji di Masjid Darussalam, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Selasa kemarin. Bimbingan manasik haji ini dilakukan guna memberikan pembekalan ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan kepada para calon jemaah haji tentang tahapan-tahapan dalam menunaikan ibadah haji yang baik dan benar. Kepala KUA Kecamatan Jambi Timur Muhammad Soeb mengatakan, beberapa pembekalan ilmu diberikan kepada kegiatan ini termasuk rukun haji hingga sejumlah keutamaan dari pelaksanaan ibadah haji. Diharapkan dengan diberikannya pembekalan ilmu manasik ini dapat diterapkan oleh para calon jemaah haji selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Untuk memberikan pembekalan pada para jemaah agar mereka betul-betul dapat mempersiapkan diri dengan ilmu manasiknya, sehingga mereka sebelum berangkat harus mengikuti kegiatan rangkaian manasik, dan nanti ketika dia berangkat, insya Allah bekal-bekal dan ilmu-ilmu manasik untuk melaksanakan ibadah haji di Kota Mekah itu sudah beliau miliki bersama-sama. Dijadwalkan para calon jemaah haji ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 14 Mei mendatang dengan dibagi ke beberapa kloter penerbangan. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Lembaga Adat Sleman secara resmi menyerahkan hibah tanah seluas 20 hektar kepada pemerintah Kabupaten Kerinci. Tanah itu akan dijadikan lokasi pusat pemerintahan Ibu Kota Pemekaran Kabupaten Kerinci yang baru. Lembaga Adat Sleman secara resmi menyerahkan hibah tanah kepada pemerintah Kabupaten Kerinci. Tanah hibah seluas 20 hektar yang berlokasi di Bukit Panyapun, Kecamatan Danau Kerinci itu rencananya akan dijadikan sebagai ibu kota pemekaran Kabupaten Kerinci. Penyerahan hibah tanah ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan dan pemekaran Kabupaten Kerinci. Wakil Bupati Kerinci, Murison, mengatakan
Pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif masyarakat dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemekaran Kabupaten Kerinci. Kami telah duduk bersama dengan seluruh lembaga adat 3 desa Sleman, bersama dengan kepala desa 3 desa, yaitu Desa Tarangmulun, Desa Koto Baru, dan Desa Saragung. Dalam ini yaitu untuk dapat menyerahkan wilayah, yaitu lokasi untuk pembangunan pemekaran Kabupaten Kerinci. Morrison juga memastikan pemerintah daerah telah menganggarkan kegiatan untuk mendukung proses pemekaran Kabupaten Kerinci, sehingga dapat menjadi harapan baru bagi percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Angka kemiskinan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi mengalami penurunan. Dari 393.000 penduduk Merangin, terdapat sekitar 33.000 jiwa yang berada pada garis kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi mengalami penurunan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin pada tahun 2023, 8,9% penduduk berada di garis kemiskinan. Sedangkan pada tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Merangin turun menjadi 8,4%. Dari sekitar 393.000 penduduk Merangin, terdapat 33,49.000 jiwa yang berada di garis kemiskinan. Kepala BPS Kabupaten Merangin, Kuswan, mengatakan, penurunan angka kemiskinan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Merangin yang didominasi dengan sektor pertanian dan perkebunan. Juni atau Juli angka rilis untuk tahun 2020. Penyebab turunnya tuh kira-kira gimana, Pak? Yang pasti terkait dengan kondisi masyarakat, kondisi ekonomi yang mulai stabil, pertumbuhan ekonomi kita juga naik, sehingga meningkatkan pengeluaran masyarakatnya juga meningkat. Pada Juli 2025, BPS Merangin akan kembali merilis data kemiskinan di Kabupaten Merangin. Sebelumnya, BPS Merangin telah mengadakan forum group discussion dalam rangka meningkatkan standar pelayanan dan pendataan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi membentuk kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya itu dilakukan untuk mempermudah akses pembiayaan sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing usaha. Pemerintah Kota Jambi terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk tumbuh. Mendukung geliat pelaku UMKM, pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan skema pembiayaan usaha khusus bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pembiayaan usaha akan dikolaborasikan dengan OJK dan pihak perbankan agar mempermudah akses pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang rendah. Skema pembiayaan ini tidak ditujukan untuk individu, melainkan berbasis kelompok. Ketua kelompok nantinya mengorganisir anggotanya sehingga ada rasa tanggung jawab bersama. Maulana berharap melalui skema ini, para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha mereka dengan maksimal. Selain pembiayaan, Pemkot Jambi juga menyiapkan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pelaku usaha. Program tersebut akan difasilitasi melalui Balai Latihan Kerja BLK Tematik yang akan menyediakan pelatihan sesuai dengan minat dan spesifikasi usaha yang dijalankan para pelaku UMKM. Maulana menargetkan agar usaha-usaha yang digeluti pelaku UMKM dapat menjadi destinasi city tour bagi tamu daerah maupun wisatawan yang datang ke Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mendukung pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, hadiri Rakornis Perumahan Pedesaan di Jakarta, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia.
Gubernur Jambi Al-Haris memastikan komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung program strategis nasional untuk pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut ditekankan Gubernur Al-Haris saat menghadiri rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Rakornis ini menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyamakan visi dan strategi untuk menyediakan hunian layak, khususnya pada kawasan pedesaan. Gubernur Al-Haris mengungkapkan pertemuan tersebut menjadi upaya nyata dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseriusan pemerintah pusat dalam menyediakan rumah layak huni akan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Al-Haris menegaskan, pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung program Astacita Presiden Prabowo dalam mewujudkan rumah layak huni untuk masyarakat dan siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, ini rapat menyatukan konsep bagaimana pemenuhan rumah. Apakah itu rumah di pedesaan, di perkotaan, dan juga kawasan-kawasan pemukiman. Nah, 3 hal ini yang diadukan di rakor kali ini. Nah, kita berharap dengan keseriusan pemerintah membangun rumah-rumah yang layak huni bagi masyarakat, nah ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk juga kesejahteraan masyarakat. Dukungan pemerintah daerah dalam program pembangunan 3 juta rumah sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi dukungan penting bagi pemerintah daerah penghasil migas, Sekda Provinsi Jambi Sudirman menghadiri FGD optimalisasi PAD dari Participating Interest 10% migas yang diselenggarakan Pansus 1 DPRD Provinsi Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman menghadiri pelaksanaan Focus Group Discussion tentang optimalisasi pendapatan asli daerah dari Participating Interest 10% minyak dan gas yang diselenggarakan Pansus 1 DPRD Provinsi Jambi. Kegiatan yang menghadirkan berbagai narasumber serta sejumlah pihak terkait itu dilaksanakan di gedung DPRD Provinsi Jambi. Sekda Sudirman mengatakan FGD PI 10% Pansus 1 menjadi dukungan penting bagi pemerintah Provinsi Jambi serta pemerintah daerah penghasil migas untuk memperjuangkan pendapatan PI 10%. Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya sesuai porsi dan tusinya untuk mendapatkan PI 10%. Pengupayaan penerimaan PI merupakan salah satu usaha untuk memperoleh kemandirian fiskal daerah. Sudirman menekankan Pemprov juga telah melakukan pembenahan BUMD, yaitu PT Jambi Indoguna Internasional yang nantinya menjadi penerima PI, agar selanjutnya dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ini upaya kita bersama seluruh stakeholder agar memiliki komitmen niat yang sama untuk perolehan percepatan PI 10%. Jadi pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah, kemudian DPR RI juga sudah mengambil langkah, termasuk juga dari BUMN, BUMD, dan juga SKK termasuk Petro. Jadi kami juga intens ya mengkomunikasikan ini dengan Petro Cina selaku koordinator. Memang belum lengkap karena pemegang saham di Petro Cina ini ada 5. Kita sudah ketemu dengan 3, Petro Cina, kemudian Pertamina, sama Petronas. Itu yang 2 belum. Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fatah mengatakan DPRD Provinsi Jambi akan terus menjembatani dan memfasilitasi upaya percepatan realisasi PI 10% bagi masyarakat. Pemerintah daerah di Provinsi Jambi sangat bergantung pada lompatan peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satunya sangat diharapkan datang dari penerimaan PI 10% migas guna mewujudkan suksesnya program pembangunan.
Pembentukan Pansus PI 10% DPRD Provinsi Jambi dilatar belakangi hak pemerintah daerah di Provinsi Jambi sebagai penghasil migas yang hingga saat ini belum mendapatkan realisasi penerimaan PI 10% sebagai hak daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ketua TPPKK Muara Jambi Riri Novianti menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran. Bantuan yang diberikan ini merupakan bentuk kepedulian PKK dan pemerintah kepada warga yang terdampak bencana. Satu unit rumah warga di Desa Pudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi hangus terbakar. Rumah panggung yang berbahan kayu milik Jamila hanya menyisakan tiang. Untuk meringankan beban korban, Ketua TPPKK Kabupaten Muara Jambi, Riri Novianti Bambang Bayu Suseno, menyalurkan bantuan pangan seperti mie instan, telur, dan beras. Tidak hanya itu, korban juga menerima bantuan sarpras seperti kasur, pakaian, seng, hingga peralatan masak dan uang tunai. Ketua TPPKK Riri Novianti mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian PKK bersama mitra, yakni pemerintah Kabupaten Muara Jambi dan Basnas terhadap warga yang terdampak bencana. Hari ini kemudian ada lagi kebakaran di daerah Kecamatan Kumpe. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Jambi untuk menjaga aliran listriknya, dipantau terus karena memang kondisi arus listrik yang tidak menentu, kadang hidup kadang mati, itu mengakibatkan cepat sekali terjadinya kebakaran, terutama mereka yang rumah-rumahnya yang mudah terbakar. Itu himbauan saya. Ketua TPPKK Kabupaten Muara Jambi, Riri Novianti, juga mendengarkan curhatan korban. Di hadapan Ketua TPPKK yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Muara Jambi, korban Jamila mengucapkan terima kasih sembari menahan tangis karena melihat kepedulian PKK dan pemerintah kepada keluarganya yang menjadi korban kebakaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi menghadiri rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Tebo tahun 2024. Terhadap penyampaian rekomendasi 8 fraksi, Wakil Bupati Tebo menyampaikan saran dan kritikan akan ditindaklanjuti segera. DPRD Kabupaten Tebo melaksanakan rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Tebo tahun anggaran 2024. Paripurna yang berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Tebo dipimpin langsung Ketua DPRD Kholis Mustiko, didampingi Wakil Ketua 1 Ihsanuddin dan Wakil Ketua 2 Sahendra. Rekomendasi LKPJ Bupati Tebo 2024 disampaikan dan dibacakan oleh Wakil 1 DPRD Ihsanuddin dengan sejumlah catatan, kritikan maupun masukan dari 8 fraksi. Usai rapat, Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi mengatakan rekomendasi yang disampaikan 8 fraksi tersebut banyak saran dan masukan ataupun kritik yang membangun untuk memajukan Kabupaten Tebo. Selain itu, rekomendasi banyak yang menyentuh terhadap pelayanan publik dan ini akan ditindaklanjuti para OPD terkait. Terkait infrastruktur, Nazar Effendi menjelaskan pemerintah Kabupaten Tebo akan terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur. Ya, alhamdulillah hari ini rekomendasi DPR sudah disampaikan terhadap LKPJ Bupati tahun 2024 dan banyak masukan, saran, kritik yang kami catat tadi. Alhamdulillah itu menyentuh ke layanan publik semua. Mudah-mudahan catatan-catatan dari kawan-kawan yang hadir OPD segera menindaklanjuti dan kami pun akan selalu mengingatkan terhadap catatan-catatan tadi. Ya, yang paling cepat itu kan memperbaiki layanan. Kalau layanan kan tanpa nunggu infrastruktur dulu bisa memperbaiki cara melayani. Rekomendasi ini ditujukan untuk upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional yang meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan publik. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Wali Kota Jambi serahkan SK pengangkatan P3K dan CPNS Kota Jambi seleksi tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini.
Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 1.953 ASN yang terdiri dari P3K dan CPNS di lingkup pemerintah Kota Jambi menerima SK pengangkatan seleksi tahun 2024. Wali Kota Jambi Maulana berharap abdi negara tersebut memberikan kontribusi untuk membangun Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan langsung surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan calon pegawai negeri sipil Kota Jambi seleksi tahun 2024. Penyerahan SK dilakukan di lapangan Balai Kota Jambi pada Rabu pagi 30 April 2025. 1.953 orang yang baru menerima SK, terdiri dari 1.909 P3K dan 44 calon pegawai negeri sipil. Wali Kota Jambi Maulana berharap mereka yang baru dilantik dapat berkontribusi nyata dan mengabdi kepada masyarakat. Kemudian meningkatkan pelayanan dan membangun Kota Jambi yang lebih baik. Kantor Wali Kota Jambi menyerahkan SK untuk P3K sebanyak 1.909 dan 44 orang CPNS. Dan sekarang sedang proses lagi tes sebanyak 1.468 yang sudah diangkat di gelombang 1 2.532. Jadi total P3K kita tahun ini harus selesai mengangkat mereka semua, meng-SK-kan mereka, menggaji mereka sebanyak 5.907. Bapak Ibu bisa bayangkan ASN kita hanya 4.200. Berarti kekuatan pelayanan kita di masyarakat sangat juga dipengaruhi oleh semangat dan motivasi dari P3K yang jumlahnya banyak. Pada kesempatan itu, Wali Kota Jambi Maulana juga memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja dan prestasi. Ia menegaskan tugas dari P3K dan CPNS yakni membantu mewujudkan visi misi kepala daerah demi kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan memberangkatkan sekitar 336 calon jemaah haji pada tahun 2025. Ratusan CJH tersebut telah mempersiapkan fisik dan mental serta mengikuti bimbingan manasik haji. 336 calon jamaah haji CJH Tanjung Jabung Barat telah mengikuti bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler. Pembekalan kepada CJH dilaksanakan di Masjid Syekh Usman yang menghadirkan anggota DPR RI Hasan Basri Agus dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat menegaskan, komitmen pemerintah dalam menyempurnakan layanan ibadah haji melalui pembinaan, penyediaan fasilitas serta perlindungan bagi jamaah. Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji akan terus berupaya meningkatkan manajemen perhajian Indonesia. Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta pemahaman manasik yang memadai. Kondisi cuaca ekstrem di Arab Saudi, perbedaan budaya dan aturan yang ketat menjadi tantangan yang harus dihadapi dan perlu persiapan yang matang. Untuk memimpin Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memajukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ya mudah-mudahan kedepannya semua fasilitas bagi jemaah kita yang untuk menunaikan ibadah haji, insya Allah semakin hari semakin terlengkapi. Bimbingan manasik haji bertujuan untuk membina dan mempersiapkan jamaah agar menjadi jamaah yang mandiri dan memahami manasik haji secara sempurna. 3 tujuan utama pelaksanaan bimbingan manasik haji agar jamaah mengetahui kebijakan pelaksanaan perhajian yang ditetapkan pemerintah bersama pemerintah Arab Saudi. Kedua, agar jamaah memahami secara rinci rukun dan wajib haji. Ketiga, mampu mempraktikkan ibadah haji secara sempurna selama di Tanah Suci. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ketua TPPKK Sarolangun, Risa Fitria Hurmin, membuka kegiatan Lomba Bertutur tingkat SD. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi para siswa untuk meningkatkan budaya baca dan literasi.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sarolangun menggelar lomba bertutur tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah tahun 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun Risha Fitria Hurmin di ruang aula Dinas DPAD Sarolangun. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun Waldi Bakri mengatakan, kegiatan bertutur ini mengangkat tema mencerdaskan anak bangsa melalui peningkatan literasi siswa menuju Sarolangun Maju 2025-2030. Membangun karakter bangsa melalui buku bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang gemar membaca serta cinta terhadap karya budaya bangsa melalui berbagai bacaan, salah satunya dengan mempopulerkan buku cerita budaya daerah. Khusus untuk anak SD dan madrasah ibtidaiyah, jadi memang tingkat dasar. Pelaksanaan kita bikin 1 hari, tapi dia dalam 2 ruangan, jadi bisa jadi jalan 2. Lomba bertutur setiap tahun itu sampai nasional. Kita pernah mewakili secara ke nasional, mewakili Provinsi Jambi pada tahun 2003 tahun yang silam. Ketua TPPKK Sarolangun Risha Fitria Hurmin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan lomba bertutur. Kegiatan perlombaan ini merupakan salah satu contoh komitmen dari pemerintah daerah dalam penyeleksian secara berjenjang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan sosial siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena acara ini sangat termotivasi ya untuk anak-anak kita, di mana kita tahu Kabupaten Sarolangun rata-rata memang kita dari daerah, dan mungkin bertutur bahasa masih banyak pakai bahasa daerah, dan kita berharap dengan adanya kegiatan ini anak-anak untuk SD dan madrasah ibtidaiyah dapat bertutur kata bahasa yang lebih baik dan bagus. TPPKK Kabupaten Sarolangun berharap kegiatan ini dapat memotivasi para siswa dan siswi untuk meningkatkan budaya baca dan literasi agar menjadi generasi yang tangguh dan berdaya saing dalam mendukung tercapainya visi Sarolangun Maju 2030 serta visi Indonesia Emas 2045. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.